khususan ila roh Kiai Arwani Kudus, Kiai Turehan Kudus, Kiai Makmun Kudus, termasuk yang barusan meninggal Kiai Haji Syaroni Ahmadi, Mbak Ali, Mbak Kiai Anwar, Kiai Fatoni Kudus, Mbak Sore Darat Semarang, Abu Yadim Yati Banten, Kiai Haji Ilyas Ruhiyat, Abah Anom, Ajengan Khair Afandi Tasikmalaya, Kiai Haji Subtaujidi, Kang Ayub Cirebon. Nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wifi-nya. Oh, masih lemot aja, kenapa ini wifi-nya? Ya, ini wifi udah ganti password masih baik mati-mati gini. Sekarang kita lanjutkan Asmawi halaman 36B sekarang ya. Sekarang qauluhu wa badalu syai' itu ya. Qauluhu bermula ucapannya musannif wa badalu syai'i minasyai'i, yaitu lafaz badalu syai'i minasyai', badal syai' min syai'. Wa dhabituhu, dan bermula definisinya badalu syai' min syai'. Ayyakuna itu bahwasanya ada apa atsani yang kedua, ada itu musawiyan menyamai, gampangnya sama, lil awali terhadap badal yang pertama, berarti mubdal minhu, fil makna di dalam maknanya. Tanggung. Qauluhu bermula ucapannya musannif wa badalul ba'dhi minal kulli, dan badal ba'dhu minal kull, sebagian dari keseluruhan. Wa huwa, dan bermula badal ba'dhu minal kull, ayyakuna itu bahwasanya ada apa atsani yang kedua, ba'dhon itu sebagian, ba'dhon itu sebagian, minal awwali dari yang pertama, minal awwali dari yang pertama. Sawa'un kana musawiyan linasfihi au aktsara au aqalla. Sawa'un itu sama saja, karena ada apa al-ba'dhu, musawiyan itu menyamai, menyamai linisfihi terhadap separuhnya badal atau separuhnya kul, au aktsara atau itu lebih banyak dari separuh, 2/3 umpamanya, au aqalla atau itu lebih sedikit. Famithalus salisi, maka bermula contoh yang ketiga. Yang ketiga berarti aqalla, lebih sedikit dari separuh. Nah, ini itu lafaz akaltur raghifa thulutsahu. Akal tu makan siapa saya, ar-raghifa pada roti, thulutsahu yaitu sepertiganya raghif. Wa mithalu dzalika, dan bermula contohnya itu ats-tsalits. Aidon hal juga qauluhu ta'ala, bermula firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi, dan itu manfaat bagi Allah, 'alan nasi madharat atas manusia, hijjul baiti bermula haji baitullah. Man yaitu orang, nah itu isi badal daripada man. Man yaitu orang, istato'a yang mampu, siapa man, ilaihi kepada baitullah, mampu, sabilan apanya, jalannya. Faman maka bermula man, faman maka bermula man, ismu mausulin itu isim mausul, man yang ada man istato'a itu bimakna alladhi, semakna dengan alladhi. Badalun itu sebagai badal, minan nasi dari lafaz an-nas, alan nasi itu. Badalu ba'dhin yaitu badal sebagian, mingkulin dari semuanya yaitu nas. Li'annal mustati'a, karena sesungguhnya orang yang mampu haji maksudnya, ba'dhun nasi itu sebagian manusia.
khilafan dengan berbeda pendapat, liman bagi orang ja'ala yang menjadikan siapa man, ha itu ya, ha pada kalimat man, fa menjadikan, nah, makanya itu kok ha itu, kalau hum kan lebih enak. Fa'ilal masdari menjadikan fa'ilal masdari pada fa'ilnya masdar, yaitu fa'ilnya hijjul baiti. Memang ada yang mengartikan man siapa orang, ada. Cuman kalau versi Ki Asmawi beliau lebih memilih man itu adalah badal dari lafadz an-nasi. Nah, itu maksudnya fa'ilal masdari lima fihi min fasadil makna. Lima karena keterangan, fihi yang itu tetap di dalam ma, min fasadil makna nyatanya dari kerusakan makna. Li'anahu karena sesungguhnya kejadian yaktadi menetapkan apa makna tadi. Makna kalau dijadikan man sebagai fa'ilnya masdar, menetapkan ayyajiba pada bahwasanya wajib apa haji ala jami'in nasi atas sebagian manusia, apa ayyahujjah haji siapa mustati'uhum orang yang mampu dari manusia. Walaisa dan tidaklah ada apa hukum yang benar kadzalika itu seperti itu, ayyajiba ala jami'in nas ayyahujjah. Aska wudu dulu, ngantuk dulu ngaji, wudu ayo sana wudu, cuci muka. Mau ngaji itu nggak boleh ngantuk lah. Makanya kalau dikasih waktu tidur ya tidur. Wala buddha dan harus libadalil ba'di untuk badal ba'du minal kulli min domirin dari domir ya'udu yang kembali apa domir alal mubdali minhu atas mubdal minhu. Udah segitu dulu dah, dua dah. Nah ini udah ditulis ya, tinggal menjelaskan, diperhatikan. Kemarin dibahas apa namanya, lu gak kelihatan ya, bodoh amat ya, amatnya gak bodoh. Udah diperhatiin biar gua deketan. Ini mah hapus dulu karena ini di kitab sebelumnya nggak ada. Ini dihapus nih biar diperhatiin, jangan sampai meleng. Siapa yang masih sakit? Alah, sakit mulu. Dah, ini biar nggak ganggu. Sekarang badal kul mingkul. Nah, ini contohnya udah. Umpamanya ja'a zaidun akhuka. Udah ini aja contohnya. Jadi nggak usah ribet-ribet. Nah, udah. Zaid ini nggak mempunyai saudara. Umpamanya, udah lu jangan makan mulu, buang makanannya, buang. Ngaji masih nyambi makan, nggak ada serius, nggak ada khusyuk sama sekali, ngeremehin majelis taklim lu. Ja'a Zaidun akhuka. Umumnya Zaid ini mempunyai saudara namanya Amr, hanya Amr. Kemudian ada yang ngomong Ja'a Zaidun akhuka. Zaid ini adalah saudaramu, gitu ya. Dan itu Zaid itu adalah saudaramu satunya. Ya Zaid itu ya saudaramu. Saudaramu itu ya Zaid. Umpamanya ini namanya badal kul mingkul. Jelas. Tapi bisa juga Zaidun akhuka ini badal ba'du mingkul. Andekan saudaramu ini enggak hanya Zaid. Umpamanya yang ngomong ini Amr umpamanya. Tapi ada juga namanya Bakar. Ada juga umpamanya namanya Muhammad. Ada juga yang namanya Ahmad. Nah, Ja'a Zaidun akhuka itu bisa disebut dengan ba'du ming. Paham gak nih? Jelas gak nih? Supaya paham, maka contoh di situ akal turrohifa. Ini bisa sulusahu, bisa juga nisfahu, atau mungkin ar-rohifa ing atau pada roh juga nyawanya. Repot. Nggak boleh meremehkan majelis taklim seperti itu. Nah ini ar-rohifa dibaca apa? Nasob. Maka di sini nisfa. Ini menjadi contoh ini nisfahu nasob. Kalau hunya adalah mudhof,
Ini sulusahu. Kalau ini sulusaihi. Ya ini hi, enggak hu karena mengimbangi iya. Kalau kamu baca sulusaihu, rusak jenis daripada iya dengan ha. Nah, diperhatikan separuh itu boleh separuh beneran atau mungkin lebih sedikit dari separuh. Kalau sepertiga dengan separuh banyakan mana? Banyakan separuh. Kalau 2/3 dengan separuh banyakan mana? 2/3, berarti ini aksaro. Kalau ini akolla. Maka contoh dalam Al-Quran, walillahi alan nasi, diperhatikan ini agak sulit. Hijjul baiti manis tatoa ilai dan seterusnya alaya. Wajib alan nasi atas manusia, ini mubdal minhu. Saya singkatnya MM aja, mubdal minhu. Hijjul baiti bermula haji, ini mubtada, itu tetap bagi Allah. Nah, siapa man? Nah, ini ada yang mengartikan siapa fa'il. Tapi kalau musonib maksudnya Ki Asmawi, man yaitu orang. Nah, ini badal. Dengan kata lain mubdal. Isi daripada man itu adalah, isi daripada nas itu adalah man, orang. Siapa yang wajib haji? Manis tatoa, yaitu orang yang mampu. Kalau yang nggak mampu ya nggak wajib. Oh gitu loh. Bisa dipahami nih. Nah ini namanya badal ba'du min kul. Ya umpamanya ini santri pada ngaji. Sebagian santri yang ngaji ada yang tidur. Namat talamidu asna ad-darsi. Para murid tidur di tengah-tengah pelajaran. Nah siapa yang tidur? Aska. Ya. Kemudian perempuan siapa? Mila yang ngantuan. Dia kan? Nah Aska dan Mila itu adalah bagian daripada talamid. Itu jelas. Nah, jadi nggak semuanya tidur. Nah kalau semuanya tidur malah repot. Gitu loh, oke? Sekarang kita lanjut. Ini yang kedua. Nah sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga ini pun apa namanya jelimet juga, maka kudu diperhatikan. Yang ketiga adalah wabadalul qauluhu wabadalul istimali. Bermula ucapannya musonib yaitu wabadalul istimal. Badal istimal. Nah ini Caul udah live nih. Ya lama-lama mat. Wahuwa dan bermula badal istimal ayyakunal mubdal minhu, itu bahwasanya ada apa mubdal minhu, ada itu mustamilan mencakup alal badali atas badal, bi ayyakuna gambarannya bahwasanya ada apa badal dalan itu menunjukkan alaihi atas mubdal minhu, bihaisu idza dzukira, dengan sekiranya apabila disebutkan apa al mubdalu minhu, mubdal minhu, tatasawwafan nafsu, maka rindu. Masa rindu itu penasaran. Apa an nafsu jiwa, watan tadhiru dan menunggu apa an nafsu ilal badali kepada badal. Kama fi qaulihi ta'ala yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Nah itu yas'aluna, bertanya siapa mereka kepada kamu, 'anil syahril harami, tentang bulan haram. Nah kan disebutkan Allah memulai kitabnya, mereka bertanya tentang bulan haram, bulan yang mulia. Kan ada 4 itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kan gitu. Itu disebut Ashhurul Hurum. Kalau mufradnya berarti Asyahrul Haram. Apa itu Syahrul Haram? Qitalin fihi. Ya itu enggak boleh. Qitalin yaitu peperangan, fihi di dalam bulan haram. Faqitalin, maka bermula lafaz qitalin, badalun itu badal, minasyahri
dari lafadz asyahri. Wasyahru, dan bermula asyahru yaitu bulan, mustamilun itu mencakup alaihi atas kital, min haitsu wuku'ihi dari sisi terjadinya kital atau perang, fihi di dalam syahr. Maksudnya peperangan yang ada di bulan haram itu nggak boleh, haram. Nah, itu maksudnya. Ya, bentar lagi lah, belum 30 menit ya. 30 menit lah paling enggak. Diperhatikan, sekarang badal istimal. Gara-gara tadi putus jadi nggak ada yang ini. Istimal itu secara harfiah mencakup. Maksudnya mencakup. Kalau contoh dalam jurumiyah, nafa'ani zaidun ilmuhu. Lu pasti pada lupa, kalau gue masih ingat. Nafa'ani zaidun ilmuhu. Itu dalam contoh jurumiyah. Ilmu itu bukan anggota badan. Zaid ini ada kakinya, ada tangannya, ada kepalanya. Ya, kalau kaki diperhatikan, kalau kaki, tangan, kepala dan anggota tubuh yang lain itu masuknya kaitannya badal ba'du mingkul. Tapi ini ilmu yang ada pada Zaid itu bukan anggota badannya Zaid. Tapi ilmu itu tercakup, terkandung pada dirinya Zaid. Zaid memberi manfaat ini padaku. Siapa Zaidun? Loh, Zaid memberi manfaat itu maksudnya bagaimana? Ilmuhu, Zaid itu ngajari saya, ngajari ngaji, ngajarin belajar. Artinya ilmunya Zaid memberi manfaat kepada. Nah, ilmu yang ada pada diri Zaid itu disebut namanya badal istimal. Nah, kalau dalam firman Allah tadi yas'alunaka, perhatikan contoh-contoh yang begini nih, kalau langsung kalian kuasai enak. Yas'alunaka anis syahril harami. Nah, ini asyahri al-harami kan dijerkan oleh anil kan. Nah, terus di sini ada lafadz kitalin. Nah, ini kital, peperangan yang terjadi pada bulan haram. Itu adalah bagian daripada badal istimal. Peperangan yang dirangkum, yang terjadi, yang dimuat pada Ashurul Hurum, yaitu bulan Hurum itu tadi sudah saya sampaikan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu udah hafal. Salasun mutawaliyat wa wahidun fardun. Nah, 3 bulan berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa wahidun fardun, yang satu misah. Wa huwa Rajab, yaitu bulan Rajab. Itu ada dalam Durratun Nasihin juga ada keterangannya Syahrul Haram. Nah, ini kitalin, ini badal. Kitalin yaitu peperangan fihi di dalam asyahril haram. Nah, diperhatikan. Kalau 2 badal ini, ba'dzu mingkul dan badal istimal, ini kata kuncinya, itu wajib mempunyai dhamir yang kembali kepada mubdal minhu. Nih, akal tur rogifa, saya makan ar-rogifa pada roti. Sulusahu, hu kembali kepada ar-rogif. Sulusaihi, 2/3 roti, hinya kembali kepada ar-rogif. Nah, ar-rogif ini mubdal minhu. Ini juga sama, nisfahu. I'rab itu kan hanya nisfa, sulusa dan sulusai. Di sini ada hu 2, ini hi. Dhamir ini kembalinya kepada ar-rogif. Paham? Aka nafa'ani zaidun ilmuhu, yang menjadi badal itu ilmu. Hu adalah dhamir yang kembali kepada Zaid. Nah, badal ba'dzu mingkul, saya ulangi ya, ba'dzu mingkul
dan badal istimal ini mempunyai domir. Yang domir tadi kembali kepada mubdal minhu. Kalau ini kul mingkul enggak wajib mempunyai domir. Sebagaimana badal golat tadi yang udah dihapus, badal idrob dan badal nisan itu enggak mesti harus ada domir. Tapi dua badal, yaitu badal ba'du mingkul dan badal ihtimal itu wajib mempunyai domir. Yang domir tadi kembali kepada mubdal minhu ini sama. Yas'alunaka 'anis syahril harami. Qitalin yaitu peperangan fihi di dalam asyaril haram. Nah ini domir yang kembali kepada mubdal minhu. Oke, bisa difahami? Aku udah paham. Yang terakhir biar selesai. Wa badalul gholati dan badal golat. Badal yang salah. Wahwa dan bermula badal golat akhirul aksami itu paling akhirnya bagian-bagian. Wahwa dan bermula badal golat ayyakuna itu bahwasanya ada apa asani yang kedua berarti apa? Badal. Kalau yang pertama kan mubdal minhu. Nah ini maksud saya kalian baca begitu aja langsung connect. Kalau udah connect begitu nyambung ya berarti paham gitu loh. Asani apa yang kedua yaitu badal maksudan itu yang dituju. Nah itu maksudnya maksud bil hukmi kalau dalam kaidah badal yang kemarin. Wal awalu dan bermula yang pertama ghairu maksudin itu tidak dituju. Yang pertama enggak dituju, justru yang kedua lah menjadi tujuan. Nah itu cara bacanya. Wal awalu ghairu maksudin itu boleh dijadikan wal awalu mubtada, ghairu maksudin khobarnya mubtada. Boleh juga kalian baca wal awalu ghairu maksudin itu diatofkan kepada ayyakuna tsani maksudan. Nyambung kan nih? Jangan ngomong manggut-manggut aja lu Rizky, gak paham lu mah. Wal awalu dan ada apa yang kedua, yang pertama, ghairu maksudin itu diatofkan kepada ayyakuna tsani maksudan gitu loh. Jadi terserah kalian bacanya milih yang mana. Yang penting ngerti kaidahnya ya otomatis benar gitu loh. Fa idza aratta maka apabila menghendaki siapa kamu. Fa idza aratta maka apabila menghendaki siapa kamu. Fa idza aratta maka apabila menghendaki siapa kamu al ikhbaro pada membuat kabar, membuat berita bi annaka dengan sesungguhnya kamu tasaddaqta itu sedekah siapa kamu bidirhamin dengan 1 dirham. Fasabako maka keblacut itu apa bahasa Indonesianya? Maka terlanjur gitu aja lah. Apa lisanuka lisan kamu mulut kamu. Aska bangun cuci wudhu lagi. Oh masih ngantuk aja. Lalu pikir gua cerita kancing nyolok. Coy bangun. Terus muter di situ 2 kali apa 3 kali itu. Biar melek ya. Ayo wudhu muter musola 4 kali lah biar melek. Lah iya. Lah orang dijelasin malah tidur. Aduh payah nih engkong. Ila tasadduqi pada sedekah. Berarti kan bidinarin dengan dinar. Dinar sama dirham itu beda apa enggak? Beda. Dirham mata uang perak. Dinar mata uang emas. Nilainya beda. Lah emas itu segram sekarang berapa duit? Nih. Bener apa enggak nih? Masa jeplak aja lu. Ya, emas tuh kurang lebihnya antara 700-800 sekarang. Harga emas lagi tinggi. Kemarin saya pas kapan ya saya jual emas ya? Waktu benerin keramik atas kalau nggak salah. Nah itu saya ada orang amal 10 gram emas. Emas bagus itu. Cuman dijual sama Mbak Darjo di Pasar Kanggan. Itu masih dihargai 630 kalau nggak salah. Harga emas lagi tinggi sekarang.
Dan itu emas tua, orang belinya aja tahun 2001. Lu belum lahir, Mat. Lu lahir kan tahun gajah makan anu kan, rumput itu ya. Lah iya kan. Apalagi lu ya, lo pitik lu. Ayo muter situ Kong, 3 kali. Wah, biar nggak habis disuruh wudhu masih ngantuk ya. Lah sekarang suruh jalan-jalan biar ngantuknya hilang. Apa lu mau jalan-jalan lapangan? Nggak apa-apa sana. Oke. Bidinarin. Fatakulu tasoddaqtu bidinarin. Dirhamin. Nah, gitu ya. Sedekah siapa saya bidinarin dengan dinar. Kemudian diralat dirhamin, yaitu dirham fa'innahu, maka sesungguhnya kejadian yuqalu dikatakan lahu terhadap ucapan kamu tasoddaqtu bidinarin dirhamin. Apa yang yuqalu badalu gholatin. Apa badal gholat? Ai badalun itu tegasnya badal anil lafzi dari lafat. Alladzi yaitu lafat dzukira yang disebutkan apa alladzi gholaton karena salah. La annahu tidak sesungguhnya lafat nafsuhu itu dirinya badal yang salah tadi. Huwa yaitu nafsuhu al-gholatu itu salah. Segitu dulu dah. Gampangnya kalau itu soalnya lain poin. Nanti biar poinnya. Nah perhatikan. Ini nggak saya hapus. Ini udah ya, paham ya? Udah anggap aja paham. Nggak paham ya salah sendiri. Nggak paham nih. Umpamanya ini yang keempat itu badal golat. Golat itu maknanya salah. Bahasa Jawanya wrong. Oh, nyil. Salah itu bahasa Jawanya wrong. Nah itu Pak wong edan itu wong bukan wrong. Ya. Something wrong. Lu ngerti gak wrong? Salah. Ntar rasanya wong. Wong apa Pak? Wong edan Pak. Ya. Nah, umpamanya begini. Ada orang ngomong, umpamanya siapa yang sukanya makan singkong? Umi. Ya, Umi sukanya makan singkong. Ya enggak? Tiba-tiba Umi ngomong, akal tuh, kata Umi, ar-roghifah, saya makan roti. Bah, Umi makan roti. Tiba-tiba diralat sama dia, singkung. Singkong kan begini tulisannya. Umi itu makan roti cadel. Ya enggak? Tiba-tiba akal turrogifa, saya makan roti. Lah Umi lah pakai makan roti ya enggak? Salah. Keblacut omongannya, kebablasan ngomongnya. Diralat singkong itu loh. Badal, tapi badal golat. Itu kan biar sesuai dengan ini. Nah kalau bahasa kitab ada orang ngomong tasoddaqtu, saya sodakoh bidinarin dengan dinar. Kemudian diralat dirhamin. Nah ini loh. Saya sedekah tasoddaqtu bidinarin. Kok saya sedekah dengan dinar? Oh bukan dinar, dirham. Nah ini loh dirhamin. Itu maksudnya kalau bahasa kitab, coba kalian perhatikan kitab. Wahwa ayyakuna tsani maksudan wal awal ghairu maksud. Badal golat adalah lafaz yang kedua itulah menjadi tujuan daripada omongan. Sementara yang pertama itu adalah ghairu maksud, tidak dituju. Kan gitu. Fa idza aradtal ikhbar bi annaka tasaddaqta bidirhamin fasabaqa lisanuka ila tasadduq bidinarin fatakulu tasaddaqtu bidinarin dirhamin fa innahu yuqalu lahu badalu
gholatin. Ai badalun anil lafdzil ladzi dzukira gholaton la annau nafsuhu huwa al gholat. Jadi saya sedekah dengan 1 dinar, nggak taunya nyebut dinar itu adalah salah. Mulutnya kebablasan. Makanya kukunya dicabut, iniin. Udah perhatikan. Kalau mainan kuku ya Pak. Itu si Rizki jempolnya dicolek-colek terus dicium. Bau lah. Orang diterangin malah nyiumin bau asemnya jempolnya enggak. Udah lu sama Umi udah sama aja udah. Lah iya kan disimak lagi dijelasin loh. Aska kan bisa ketawa. Setelah wudhu disuruh muter tawaf. Aska tadi tawaf. Lu tadi bacanya apa? Labbaik Allahumma labbaik gitu. Ya lu enggak usah labbaik, kalau lama-lama baik aja udah. Lama-lama baik, yang tadi yang ngantuk biar enggak ngantuk. Nah, ini namanya badal kok. Oke, bisa dipahami nih. Ini udah selesai. Perhatikan, secara pembahasan badal udah selesai. Cuman ditambahkan yang berikutnya ini supaya dipahami. Nanti ada badal idrob yang berikutnya nih. Nah, ini dulu pahami kaitannya badal gholat adalah menyebutkan lafadz yang pertama karena salah diganti dengan lafadz yang kedua. Nah, yang kedua itu loh yang menjadi tujuan hukum. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya beda. Yang berikutnya adalah soalnya tanggung itu, kalau enggak sebenarnya udah mau berhenti ya karena Cak Ulil sudah live. Jadi tanggung itu. Mohon maaf Cak Ulil. Mana tadi? Wa amma in qasatta, dan adapun apabila bertujuan siapa kamu al-ikhbaro pada memberi kabar bidinari dengan dinar. Apa itu? Fa'adzrabta. Awas, bukan memukul maknanya. Fa'adzrabta, maka berpaling siapa kamu anhu dari dinar ila dirhami, itu namanya nanti disebut badal idrob, badal berpaling. Begitu. Kalau ini kan tadi salah. Yang keempat kan badal kok. Golat ini idrob. Hampir kayak salah tapi bukan salah. Fa'adzrabta, maka berpaling omong siapa kamu anhu dari dinar ila dirhami kepada dirham. Fa'innahu, maka sesungguhnya tujuan kamu yang adrobta anhu ila dirham lahu badalu idrobin, badal idrob. Gitu. Oke. Tanggung. Wa in qasatta, dan apabila bertujuan siapa kamu al-ikhbaro pada memberi kabar bil awali dengan yang pertama yaitu dinar, sumata bayana kemudian nyata laka bagi kamu apa fasadu qasdika, rusaknya tujuanmu al awali yang pertama, wa anal maksuda, dan sesungguhnya yang dimaksud wa ya al maksud atsani itu yang kedua, fahadha maka bermula ini qasdukal awal wa anal maksud huwa tsani, yuqalu lahu, itu diucapkan lahu bagi qasdukal awal wa anal maksud huwa tsani badala nisyanin, pada nama badal nisyan. Diperhatikan. Ini contoh satu. Saya perhatikan ini saya hapus saja biar konsentrasinya pada contoh ini. Ini satu contoh bisa mempunyai 3 nama. Tasaddaqtu bidinarin, kemudian diralat dirhamin karena salah nyebut. Ini namanya badal gholat. Ada yang idrob berbalik omong. Contohnya sama, tasaddaqtu bidinarin dirhamin. Tapi berbalik omong, yang dimaksud bukan dinar tapi dirham. Itu namanya badal idrob. Jelas? Ada yang ngomong lagi sama seperti ini, cuman motivasinya mau ngomong dirham, nggak taunya lupa yang disebut adalah dinar. Itu namanya badal nis. Perhatikan, ini ada 3 poin. Contohnya cuman satu, tapi namanya beda dari berangkat motivasi yang berbeda pula.
Oh gitu loh. Oke. Sekarang fakot tamal kalam alal badal fil ismi. Nah, karena Cak Ulil udah live ya, kita menghormati beliau. Ya sudah dulu ngajinya. Ya bukan ngajinya sudah selesai, bukan. Kita lanjut ngaji tangkihul kaul tapi tidak live gitu loh ya. Nah, nanti lanjut lagi kira-kira jam setengah 11 kalau Cak Ulil sudah selesai live. Kita sudahi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya udah jangan salam orang ntar malah. Sekarang apa? Tangke mat.